Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 atas nama Aulia Rahmatianto NIM 101-200-151 dan Broi Pandanaras Jawa Dwipa NIM 101-200-154 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional, model ketahanan nasional Indonesia, bela negara sebagai dengan penekatan astragatra, upaya mewujudkan ketahanan nasional, dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Langsung saja masuk materi yang pertama. Contents of this PowerPoint. Pertama, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional. Kedua, mendeskripsikan model ketahanan nasional. Ketiga, mendeskripsikan bela negara sebagai dengan astragatra. Yang keempat, mendeskripsikan upaya mewujudkan ketahanan nasional. Kelima, mendeskripsikan dinamika dan tantangan ketahanan nasional. About the PowerPoint. Pertama, apa esensi dan urgensi ketahanan nasional? Yang kedua, bagaimana model ketahanan nasional? Ketiga, apa itu bela negara sebagai dengan astragatra? Keempat, bagaimana upaya mewujudkan ketahanan nasional? Kelima, bagaimana dinamika dan tantangan ketahanan nasional? Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandangan dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra. Sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran astragatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara, atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan astragatra. Model ketahanan nasional Indonesia. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Marilah kita telusuri istilah ketahanan nasional ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Bela negara sebagai dengan astragatra. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan
Pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman. Hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencangkup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau disebut juga dengan Ratih, meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau Menwa, perlawanan rakyat atau Wanra, pertahanan sipil atau Hansip, mitra Babinsa dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain-lain. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. 3 fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur. Bela negara secara non-fisik, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal atau sekolah dan perguruan tinggi dan jalur non-formal yaitu sosial kemasyarakatan. Upaya mewujudkan ketahanan nasional dalam berbagai penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencangkup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cangkupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Pengertian sejarah Indonesia telah membuktikan pada kita
bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan pada tahun 1990-an. Namun demikian seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objek yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi dan kadang juga rendah. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.